Halo penikmat sisi terang, kalian tahu di mana tempat terdalam di dunia? Katanya sih di Samudra Pasifik, di sini ini dekat Filipina dan Papua Nugini, namanya Palung Mariana yang terkenal itu. Jadi ayo kita ambil meteran yang super panjang, lalu pasang ujungnya ke kapal di permukaan. Sekarang ayo tahan napas dan nyemplung ke air. Ikan dan hewan laut berenang di sekitar kita. Yuk kita turun lebih dalam lagi menuju kegelapan total. Dan setelah beberapa jam, kita sampai di kedalaman Challenger. Meteran yang kita punya menunjukkan angka 11.000 meter. Palung Mariana yang terkenal bukanlah tempat terdalam di bumi seperti perkiraan orang. Lubang bor super dalam Kola yang letaknya di wilayah Murmansk, Rusia, mengalahkannya dengan margin yang jauh. Para ilmuwan pun menemukan sesuatu yang tidak biasa dan menyeramkan di sana. Saat ahli geologi mengebor lubang ini, kedalamannya sampai 14,5 km. Lalu mereka menghadapi kehampaan. Para ilmuwan di permukaan terkejut dan bingung, lalu memutuskan untuk menurunkan mikrofon dan puluhan sensor lain ke dalam kehampaan ini. Suhu di bawah sana ternyata sekitar 1100 derajat Celcius. Dan mikrofon merekam sesuatu yang terdengar seperti erangan dan teriakan manusia. Banyak orang berpikir para ilmuwan berhasil mengebor ke dunia bawah. Orang-orang yang terkejut di atas sudah mulai panik. Tapi tiba-tiba makhluk tak dikenal melompat keluar dari lubang bor itu. Rupanya mirip kambing hitam yang berjalan menggunakan dua kaki. Tubuhnya diselimuti nyala api hitam. Makhluk itu keluar dari lubang dalam itu dan berlari ke arah yang tidak diketahui. Oke, bentar. Ini cuma mitos yang dikabarkan salah satu koran pada tanggal 1 bulan April. Itu tuh hari lelucon internasional, tapi banyak orang yang percaya. Banyak orang yakin bahwa para ilmuwan yang bekerja di lubang bor itu membuka portal ke dunia bawah. Jadi sekarang makhluk seram dari dunia lain bebas dari penjaranya. Tapi kayak mitos lain, ada kebenaran di baliknya. Makin dalam para ilmuwan mengebor, makin tinggi suhunya. Di kedalaman 5 km, suhunya 70 derajat Celcius. Di kedalaman 7 km, suhunya 120 derajat Celcius. Dan di kedalaman maksimal 12 km, sensor mencatat suhunya 212 derajat Celcius. Suatu hari, para ilmuwan mendengar ledakan keras di bawah sana. Mereka berhenti bekerja dan semua orang mencoba mencari tahu dari mana asal ledakan itu. Tapi sepertinya nggak ada apa-apa di sana. Selang beberapa saat, mereka terus mengebor lebih dalam, dan di kedalaman yang sama tidak ada kecelakaan yang terjadi. Pengeboran dimulai pada Mei 1970. Mereka melewati 4,5 km dengan mudah, dan di sana kebanyakan batu granit keras. Udah kayak ngebor nembus dinding keras. Tapi bor lalu masuk ke lapisan yang lebih lunak, dan lubang mulai hancur. Kayak ngebor di pasir basah. Setiap kali para pekerja mengeluarkan bor, ada risiko lubang itu akan runtuh akibat beratnya sendiri. Karena pada akhirnya pasti terjadi. Para ilmuwan mengambil arah mengebor baru. Dan tahu bagaimana selanjutnya? Pada akhirnya, peta seluruh sumur ini bukan berbentuk balok lurus dari atas ke bawah, tapi kayak batang pohon yang kemudian menyimpang ke banyak cabang. 9 tahun kemudian, para ilmuwan mencapai kedalaman 9.500 meter dan memecahkan rekor dunia untuk lubang bor terdalam. Pada 1983, mereka menggali 2.400 meter lagi. Setelah jeda singkat, ada kecelakaan terjadi. Sebagian bor patah dari bodinya dan tersangkut di lubang. Selama beberapa bulan, para ilmuwan mencoba mengeluarkannya, tapi semuanya sia-sia. Mereka harus kembali ke kedalaman 7 km dan memulai dari awal. Bor ini dibagi jadi beberapa bagian dan masing-masing bisa bertahan selama 4 jam. Sebelum harus diganti, mengenai kedalamannya sih, cuma sekitar 10 meter. Kemudian bor itu diangkat ke permukaan, diganti dan diturunkan lagi.
Rata-rata kecepatan pengeborannya sekitar 60 meter per bulan. Itu setara gedung 20 lantai. Pada tahun 1990, 20 tahun setelah pengeboran dimulai, ilmuwan mencapai kedalaman akhirnya 12.262 meter. Itu setara panjang 100 lapangan sepak bola. Dan setelah kecelakaan lain, pekerjaan itu dihentikan. Buku rekor dunia Guinness mendaftarkan lubang bor super dalam Kola sebagai lubang bor terdalam di dunia. Kedalamannya setara ketinggian Gunung Everest, ditambah 9 gedung Empire State di atasnya. Salah satu penemuan paling tidak biasa di dalam lubang bor super dalam Kola adalah tanah di kedalaman sekitar 2 kilometernya hampir mirip dengan komposisi permukaan bulan. Ini memberi kita lebih banyak informasi tentang bagaimana satelit kuno kita muncul dan terbentuk. Tampaknya pada tahap awal pembentukan bumi, asteroid raksasa menabrak planet kita. Dengan kekuatan sebesar itu, tabrakan ini menyebabkan ledakan yang begitu kuat, hingga sebagian planet kita tersapu dan terbang ke atas. Potongan bumi ini menetap di orbit planet kita, mendingin dan kemudian terbentuk menjadi bulan yang kita kenal. Kejutan lain bagi para pekerja adalah adanya emas. Ada sekitar 73 gram emas untuk setiap ton tanah yang diangkut. Makin dalam lubangnya, makin tua bebatuannya. Dalam lapisan batu yang usia sekitar 2,8 miliar tahun, mereka menemukan sisa-sisa organisme hidup. Dunia sains pun jadi bersemangat, karena artinya kehidupan di planet kita muncul 1,5 miliar tahun lebih awal dibanding perkiraan kita. Pada awal 1990-an, mereka menghentikan proyek ini. Perlahan bangunan di sekitar lubang bor dan peralatan pengeborannya hilang. Kini banyak turis mengunjungi tempat itu. Semua karena mitos tentang makhluk dari dunia dalam. Ya, ada lubang sedalam 12 km di bawah tutup yang berkarat ini. Tapi para ilmuwan yang bekerja di sana nggak pernah sampai ke target mereka. Mereka ingin mengebor ke mantel bumi. Tapi untuk melakukannya, mereka harus menggali hingga kedalaman sekitar 70 km. Dengan kecepatan 60 meter per bulan, kita butuh sekitar 80 tahun. Itu pun dengan catatan nggak ada kecelakaan. Tapi makin dalam lubangnya, semua makin menarik. Beberapa tahun lalu, mereka menemukan banyak sekali air di bawah tanah. Di suatu tempat dengan kedalaman 600 km, ada lautan besar berusia miliaran tahun. Dan jumlah air di sana beberapa kali lebih banyak dibandingkan total di semua samudra, laut, dan sungai di bumi. Suhu air di sana panas sekali, sekitar 1.500 derajat Celcius. Tapi karena berada di bawah tekanan yang tinggi, air itu nggak menguap. Air ini terbungkus dalam struktur mineral kristal. Lautan ini terbentuk pada tahap awal perkembangan planet kita, saat hanya ada lava panas dan puing-puing objek angkasa. Tapi hal paling menarik yang bisa kita temukan dengan pengeboran adalah organisme hidup. Makhluk itu sudah terisolasi di sana selama miliaran tahun, dan mereka bisa memberi kita petunjuk tentang bagaimana kehidupan muncul. Para ilmuwan di Antartika telah membuat lubang bor yang serupa. Danau besar seukuran Danau Ontario ditemukan di bawah es tebal. Jumlah air di danau ini cuma 3,5 kali lebih sedikit dibanding air di Danau Baikal, danau terbesar di bumi berdasarkan volumenya. Es yang menyembunyikan danau ini setidaknya berusia 20.000 tahun. Dan air di bawahnya telah terisolasi dari dunia luar selama sekitar 15 juta tahun. Saat mengebor, para ilmuwan mengangkat sebongkah es jauh dari dalam dan menemukan bakteri yang tidak diketahui di sana. Kode genetiknya cuma 86% mirip dengan organisme hidup yang sudah diketahui. Artinya, kita belum pernah melihat bakteri seperti ini, atau mungkin dia berasal dari luar angkasa. Tapi itu cuma teori. Kita tahu bakteri ini bisa hidup di dalam kondisi tidak biasa dan pada suhu air di bawah titik beku.
komposisi air danau bawah tanah juga berbeda dengan yang ada di atas. Ada lebih banyak oksigen dan karbon dioksida di sana. Jika kondisi ini ditambah isolasi penuh danau itu, berarti kita punya organisme hidup yang telah berkembang dan berevolusi dengan cara yang jauh berbeda. Kalian paham artinya apa? Penelitian terhadap organisme dalam ini bisa memberi kita petunjuk apakah kehidupan bisa berlangsung di bawah es di planet lain atau di bulannya. Misalnya, bulan Saturnus, Enceladus, punya es setebal 40 km. Mungkin ada lautan di bawahnya yang dipanaskan oleh mata air panas. Sekian untuk hari ini, dan selalu ingat ya, jadilah lebih pintar setiap harinya bersama Sisi Terang.